Tapi apakah hubungan yang sehat itu selamanya terasa lebih tenang dan gak asik gitu? Kebanyakan orang itu lebih suka sama hubungan yang challenging. Jadi dianggap ketika hubungannya itu smooth, tenang, itu membosankan. Pernah nggak kamu ngerasain dia baik, green flag, nggak pernah bikin kamu nangis, tapi kok rasanya malah nggak ada sparks-nya gitu? Nah, jangan-jangan masalahnya bukan karena hubungannya membosankan, tapi karena selama ini kita punya definisi cinta yang keliru. Hari ini kita sudah bersama Kak Sabrina Maida. Hai, selamat pagi. Hai, pagi Kak. Mungkin boleh sedikit perkenalkan dirinya terlebih dahulu buat teman-teman di Talkmore Podcast, Kak. Halo teman-teman Talkmore, namaku Sabrina Maida, aku psikolog klinis dewasa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Wah, happy banget ya ditemenin kolega nih kali ini. Jarang-jarang ketemu sama psikolog-psikolog lainnya di sini kecuali dari teman-teman Talkmore sendiri ya. Nah, Kak, belakangan ini banyak orang yang bilang dia terlalu baik buatku, jadi aku malah bosen gitu ya dalam relationships-nya. Menurut Kakak sendiri nih, kenapa sih fenomena ini tuh bisa terjadi? Sebenarnya bosan tuh wajar tau dalam suatu hubungan. Cuma kadang bosan itu dianggap sesuatu yang menyebalkan dan tidak disukai. Mungkin kalau diangkat dengan fenomena sekarang, kita bisa tarik bahwa kebanyakan orang itu lebih suka sama hubungan yang challenging. Hubungan-hubungan yang mungkin terlihatnya menarik, tapi sebenarnya nggak healthy. Hubungan dimana yang mungkin sudah terbiasa sama roller coaster, kayak gitu, banyak drama. Jadi dianggap ketika hubungannya itu smooth, tenang, itu membosankan. Oke, jadi kayak nggak ada asik-asiknya gitu ya. Terlalu vanilla, tidak mango. Kalau gitu sebenarnya hubungan seperti apa sih yang sehat itu? Sebenarnya hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang kita bisa merasa aman untuk menjadi diri kita sendiri. Kita memahami batasan yang sehat itu seperti apa, kita bisa merasa dihargai, bahkan kita bisa menjadi diri kita sendiri, kayak gitu. Cuman sayangnya, kadang orang itu tidak merasa bahwa kan emang dia orangnya seperti itu, tapi kan dia kan emang orangnya jadinya seperti ini gitu. Aku sebenarnya baik kok sama dia gitu. Tapi, nah biasanya kata tapi gitu ya, dia baik kok, tapi ya emang ngomongnya agak galak aja gitu. Ketika udah ada kata tapi, kita harus notice nih, beneran baik atau enggak sebenarnya. Oke. Karena kayak tadinya udah memuja-muja, udah bilang baik-baiknya, tapi malah ada kontradiksinya gitu ya. Oke, tapi apakah hubungan yang sehat, partner yang sehat itu selamanya terasa lebih tenang dan gak asik gitu? Oke, hubungan yang sehat, bahkan orang yang secure sendiri pun sebenarnya bisa ngerasain sedih, bisa ngerasain kecewa. Hubungan healthy juga bisa ngerasain bete, ngambek, jadi nggak bener-bener kayak membosankan banget ya, enggak gitu ya. Aku selalu bilang bahwa hubungan yang sehat, hubungan yang healthy gitu ya, bahkan partnernya healthy, kita juga bisa ada masalah kok, kita juga bisa ngerasa beda pendapat kok. Cuman cara penyelesaian konfliknya, cara kita menyelesaikan suatu ada masalahnya, itu bisa jauh lebih healthy. Kayak gitu, contoh, misalnya kalau dulu ketika ada marah atau ada kesel, salah satu pihak lebih banyak yang diem, silent treatment, atau lebih banyak yang gampang tantrumnya. Tapi ketika dengan hubungan yang lebih kita membuat lebih tenang, yang healthy, kita tahu kayak ketika kita marah, kita tahu dengan marah yang sehat. Kita tahu cara penyampaian yang sehat gitu akhirnya. Oke. Jadi mungkin ada rasa lebih tenang, tapi mungkin nggak yang segitunya juga ya, karena pasti ada ups and downs-nya. Gitu ya. Iya. Oke, tapi nah di sini uniknya orang-orang tuh sering bikin patokan bahwa sparks atau rasa deg-degan itu adalah hal yang menjadi pertanda bahwa hubungannya ini masih ada rasanya loh. Nah, apakah selalu
tuh kalau gitu? Oke, bedain spark sama rasa cemas kayak gitu Oke. ya. Kebanyakan orang tuh suka salah paham gitu ya. Aduh, dia nggak ada sparknya kak. Aduh, dia kayaknya kurang deh. Kayaknya dia bukan yang duan gitu ya. Anak-anak zaman sekarang kalau ngomong kan, kayaknya dia bukan duan deh. Soalnya aku nggak ngerasain ada rasanya, nggak ada sparknya gitu ya. Oke. Nah, aku akan selalu bilang ini, bedain spark dengan rasa cemas. Kenapa? Oke. Karena rasa deg-degan itu adalah cemas. Hmm. Kayak gitu. Spark itu sebenarnya adalah hal yang bisa jadi sehat. Contoh, kita masih tertarik sama dia, kita bisa enak ngobrolnya, kita bisa untuk mencari tahu kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan cemas, seringkali kita mematok bahwa aduh kalau nggak ada deg-degan kayaknya bukan dia deh. Padahal bisa jadi itu adalah sistem saraf kita yang udah terbiasa sama hal yang nggak pasti kayak gitu. Oke. Jadi biasanya kalau gitu berarti si deg-degan dalam hubungan ini tuh menggambarkan apa sih dalam hubungan? Mungkin lebih mudah dipahaminya adalah sometimes deg-degan itu kita bisa artikan bahwa kita ada rasa cemas, rasa takut, entah takut nggak dipilih lagi, takut Oke. nggak menarik, takut bahwa kayaknya bukan kita yang dia sukain, kayak gitu. Oke. Jadi di situ ada perasaan khawatir juga ya. Yes. Sama apakah satu dia the one, dua dia akan memilihku gitu ya, dan tiga ada apa juga nih ke depannya nanti yang bisa aku lakukan dengan dia atau yang terjadi dalam hubungan ini gitu ya. Nah, kalau gitu berarti kira-kira perbedaannya chemistry, excitement, dan compatibility itu seperti apa sih? Oke, ini menarik banget nih. Kebanyakan orang tuh kan selalu bilang kayaknya, aduh, kayaknya kita nggak ada chemistry-nya deh gitu ya. Aduh, kayaknya kita nggak cocok deh. Sebenarnya menurutku chemistry itu adalah awal dimana kita bisa tertarik sama seseorang, Oke. kayak gitu. Excitement, oh kita ngerasa nih, ini orang seru banget loh, kayak gitu. Dia kayaknya enak diajak ngobrol gitu ya. Tapi hubungan juga butuh compatible. Dia tuh beneran bisa nggak sih jangka panjangnya? Kadang ketika kita masuk hubungan baru gitu ya, kita itu cuma ngelihat di awalnya aja. Ih, dia enak loh kalau ngobrol. Oke. Ih, dia kalau misalnya ini enak banget loh kak, dia seru banget, dia pinter, dia mandiri, dia independent woman gitu ya. Kita memuji apa yang kita lihat gitu ya. Tapi ketika udah masuk ke 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu ya, atau bahkan 1 tahun, kalau kita tidak memahami compatible tersebut gitu ya, kita akan ngerasa tadi either bosan atau kita ngerasa bahwa kayaknya nggak cocok deh, kayaknya kita nggak bisa deh. Tapi kok dia berubah, kok di awal dia fine, di awal dia kayaknya dia baik banget gitu ya. Aku akan selalu bilang bahwa setiap orang di awal itu akan selalu memberikan the best, the best Betul. treatment. Karena kita selalu pengen dinilai, kita pengen terlihat baik. Tapi if we want to going to have misalkan marriage atau hubungan jangka panjang gitu ya, kita nggak cuma ngelihat yang tadi chemistry-nya aja. Oke. Kita perlu lihat compatible-nya. Ini orang cocok nggak sih? Cocok dari gimana? Cara nyelesain masalahnya. Misalkan salah satu pihak ketika ada masalah, aku tuh maunya dikejar gitu ya. Kamu pasti pernah ketemu klien yang kayak, ih dia masa nggak ngerti banget sih gitu. Aku kan pengennya dikejar gitu. Aku kan pengennya dia tuh memahamin aku. Kamu ngomong nggak? Enggak. Dia kan harusnya ngertiin aku. Nah, cara bahasa, cara gaya kita misalnya mas aja belum tentu sama. Berarti kita perlu cari tahu gitu. Itu misalkan dari sisi komunikasi. Tapi ketika kita ngomongin pernikahan, cara mengatur uang, cara untuk lifestyle. Jadi kita juga perlu lihat nih kecocokannya tuh seperti apa. Oke, mendasar sampai ke value diri juga ya. Betul. Oke, tapi kira-kira berarti ketiga hal ini itu harus ada atau gimana? Kalau menurutku gini, 3 halnya bukan harus ada, karena hubungan itu kita bisa buat, hubungan itu bisa kita pelajari, hubungan itu kita bisa bentuk sebenarnya, selama ada 2 orang yang mau bertumbuh. Oke. Kata kuncinya adalah ada 2 orang yang sama-sama mau bertumbuh, sama-sama mau mengusahakan. Kalau cuma salah satu pihak, mau gimana pun kerasnya berusaha, itu akan sulit. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang apakah harus ada, sebenarnya kalau misalkan tidak ada chemistry, tidak ada excitement gitu ya, kita akan susah untuk mencari tahu. Kayak contoh gini, ketika ada sesuatu hal yang kiranya kayak
aku besok mau pergi ya. Terus salah satu pasangan kayak oke, just oke. Pasangan yang satunya akan ngerasa bahwa dia udah nggak tertarik ya sama aku ya. Dia udah nggak suka lagi ya sama aku ya. Jadi rasa penasaran, rasa untuk kita bisa saling pengen tahu, sekalipun tuh udah hubungannya yang jangka panjang, kita juga perlu. Kayak gitu. Dan artinya itu sebenarnya bisa diupayakan ya? Betul. Oke. Nah, ketika kita ngomongin hubungan jangka panjang, kan ada pola-pola mungkin dari masa kecil yang terbawa yang akhirnya membuat kita behave in a certain way gitu ya ke pasangan kita gitu. Dan mungkin juga akan membuat dinamika-dinamika tertentu gitu dengan pasangan kita. Nah, kira-kira pada pola-pola mungkin yang sebelumnya pengasuhannya kurang sehat gitu-gitu, apakah itu menjadi hal yang menurut Kak Syabrina punya bobot besar nih untuk menimbulkan drama di dalam hubungan ini? Pola asuh keluarga tentunya punya bibit sendiri untuk kita masa depan, kayak gitu ya. Punya pengaruhnya ada, tapi tidak 100%. Karena lifespan kita itu nggak cuma dari keluarga aja loh, gitu. Aku selalu mengingatkan bahwa ketika kita dewasa, banyak hal yang kita laluin. Dari masa kecil, terus sekolah, terus hubungan-hubungan sebelumnya. Keluarga sama pola asuh ngaruh nggak? Ngaruh tentunya. Tapi kita nggak bisa jadiin satu aspek aja. Bisa jadi gitu ya, dulu pernah ditinggalkan sama teman, dikucilkan sama teman, pernah dibullying, atau bahkan di hubungan sebelumnya padahal keluarga baik banget, keluarganya green flag banget gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya keluarganya cemara banget ya. Tapi di hubungan sebelumnya ketemu sama partner yang mungkin toxic, hubungan yang unhealthy, dia bisa belajar juga toh, kayak gitu. Jadi kalau dibilang, oh berarti ini semua karena keluarga, semua karena masalah, karena pengasuhan, ya belum tentu. Kayak gitu. Tapi apakah kalau gitu dengan masa lalu yang mungkin banyak dar-dedornya nih, gitu ya, itu bisa membuat seseorang juga akhirnya ketika di dalam hubungan gitu ya, merasa kalau nggak ada drama, nggak ada sparks-nya tadi balik lagi ya, itu jadi hubungannya tuh kayak nggak normal gitu. Jawabannya adalah kadang kita merasa familiar nggak sih? Otak kita menangkap sesuatu hal yang udah terbiasa kita lakukan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih, entah mungkin dengan hubungan sebelumnya dar-der-dor gitu ya, dia tuh nggak ngechat aku, ini udah biasa. Oh dia tuh posesif, ini tuh udah biasa. Jadi ketika hubungan baru yang kayak, oh yaudah pergi aja sama teman kamu sayang, oh yaudah nggak apa-apa kok, dia ngerasa this is something weird, kok ada yang aneh ya, kayak gitu. Karena nggak terbiasa. Sedangkan otak kita menangkap hal-hal yang sudah terbiasa. And of course, kadang kita tuh udah jaga-jaga. Aku selalu bilang sama klien-klien gue gini, Riz, otak kita tuh kadang kayak satpam, pengen melindungin kita supaya kita nggak kenapa-napa. Sayangnya kadang sinyalnya belum tentu benar. Kayak gitu. Oke, kalau gitu. Nah, berarti kan sebenarnya ini tergantung kita pembelajarannya bagaimana gitu kan, melihat sesuatu, pemaknaan kita terhadap sesuatu, dan akhirnya kita mau belajar atau enggak dari mungkin hal-hal yang sebelumnya sudah terjadi ke kita, dan mungkin kita juga memaknai sebagai hal yang tidak oke gitu ya. Nah, ini ada yang unik juga nih. Sekarang itu banyak banget yang bilang bahwa aku lebih suka cowok yang red flag daripada yang terlalu baik gitu. Kalau terlalu baik, kayak kamu terlalu baik buat aku, kayak ya udah deh jangan gitu ya. Nah, gimana menurut Kak Syabrina? Menurutku karena ada beberapa faktor. Yang pertama karena tidak terbiasa, gitu ya. Yang kedua, kita tidak pernah punya pola, atau kita tidak pernah menemukan gimana sih hubungan yang sehat itu gimana. Jadi kita nggak punya role model, kayak gitu ya. Sama, ya kadang kita ngerasa bahwa yang challenging lebih asik. Padahal kan belum tentu ya, hubungan yang healthy pun sebenarnya bisa sangat menarik dan sangat challenging juga gitu ya. Hubungan yang sehat juga kita perlu untuk berkompromi juga loh. Kita juga perlu untuk belajar, dia orang kayak gimana sih gitu. Karena menurutku, kebetulan aku juga banyak nanganin case relasi dan pernikahan ya. Karena menurutku,
belajar tentang pasangan, belajar tentang suatu relasi itu nggak cuma satu area doang, nggak cuma kayak gue pengen nikah, nggak. Tapi bahkan ketika kita sudah masuk pernikahan, 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan gitu ya, itu selalu ada challenge-nya loh. Kita selalu belajar loh. Jadi belajar itu menurutku ya sampai akhir hayat gitu ya. Bisa jadi waktu pas awal-awal sama pasangannya dia mungkin kayak aku suka banget nih sama dessert. Tapi setelah married, enggak, aku lagi belajar untuk lebih healthy kayak gitu. Banyak loh yang kayak gitu. Dulu mungkin aku lebih suka jalan-jalan malam-malam gitu. Kan udah nikah gitu. Pas udah nikah nggak? Aduh, kayaknya aku lebih suka kita di rumah aja deh. Kita Netflix and chill aja deh gitu. Itu kan suatu hal yang berubah dan kita perlu belajar lagi. Makanya aku sangat menyarankan bahwa kenapa nggak selalu berdiskusi? Kenapa nggak selalu untuk check up? Check up tuh dalam artian bukan kayak berarti harus mental check up tiap saat ya? Enggak, tapi kita check up kondisi pasangan kita. Masih ada yang sama nggak? Ada yang berubah nggak? Makanya tadi balik lagi, rasa penasaran, rasa untuk pengen tahu itu penting dalam hubungan. Oke. Nah, ada satu lagi nih yang aku tiba-tiba kepikiran nih, Kak. Gimana? Aku tuh pernah dengar ada beberapa orang, bahkan ada temenku yang bilang bahwa aku tuh tipe cowoknya adalah yang bad boy tapi udah insyaf gitu. Nah, gimana tuh kalau di dinamika itu? Mungkin gini ya, menurut aku mungkin kalau aku tarik gitu ya, orang-orang yang bilang kayak, aduh aku suka cowok yang bad boy udah insyaf, bisa jadi dia merasa bahwa kalau misalkan udah pernah nakal nggak akan nakal lagi, bisa kayak gitu. Atau bahkan ngerasa bahwa ya kan masa nakalnya udah lewat tuh, jadi nggak akan nakal lagi sama aku. Tapi balik lagi, setiap orang itu bisa berubah. Aku sangat percaya bahwa setiap orang tuh bisa berubah as long as dianya tuh mau. Jadi kalau misalkan, dia tuh dulu bad boy loh, dia dulu tuh tukang selingkuh, dia tuh dulu red flag banget, tapi kan sekarang udah insyaf. Aku akan tanya, insyafnya itu beneran dia mau berubah, atau cuman karena, kayaknya aku pengen punya istri deh, aku harus insyaf. Tapi kita nggak pernah tahu kan, pas udah menikah, apakah pola yang dia pelajari sebelum menikah itu masih berlanjut atau tidak? Atau enggak ya? Kayak gitu. Jadi bukan tentang insyafnya, tapi adalah bagaimana dia mau untuk belajar dan berubahnya. Ini jadi menarik banget nih topik ini ya. Nah, gini, misalkan seseorang ngerasa bosen sama hubungannya yang dirasa banyak netralnya gitu, nggak banyak drama, atau bahkan sebenarnya orang lain melihatnya cenderung sehat sebenarnya meskipun nggak banyak ups and downs gitu. Tapi apakah itu artinya seseorang itu ketika merasa bosan dia itu dengan orang yang salah, atau itu adalah pertanda bahwa sebenarnya kita sebagai yang merasa bosan itu ada sesuatu nih yang belum kelar sama kita? Aku nggak bisa judge keduanya ya. Menurut aku itu banyak banget faktor kenapa orang itu bisa bosan kayak gitu ya. Kalau misalkan dibilang apakah kita bersama orang yang salah, ya belum tentu kayak gitu. Karena menurutku benar salah itu sangat subjektif dan nggak ada takarannya gitu loh. Jadi kadang kalau dibilang jangan-jangan dia bukan orang yang tepat ya, tepat versi kamu belum tentu tepat versi aku. Gitu, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ditanya kayak apakah jangan-jangan ada yang salah sama kita gitu ya, ketika kita udah notice kayaknya ada something wrong with me, kok kayaknya aku ngerasa ini hubungannya nggak seperti yang sebelumnya, atau kayaknya ini aku ngerasa ada something yang missing deh. Berarti kan kita punya awareness ya, which is good. Kayak gitu. Ketika kita sudah punya awareness, kita yang perlu menyelami diri kita. Apapun terkaitnya, mungkin karena kayaknya mungkin kalau kita ngomongin tentang pacaran ya, udah long term gitu ya. Apakah LDR atau enggak? Kayak gitu. Apakah hubungannya udah monoton aja tuh? Kayak gitu. Berarti kan kita perlu cari excitement yang baru lagi tuh. Atau misalkan dalam pernikahan, apakah sudah ada anak atau belum? Atau hubungannya sudah long term banget nih, sampai udah mikir bahwa ya udah kan udah nikah sendiri-sendiri. Jadi kayak kalau dibilang kayak ini salah siapa Kak? Aku tidak bisa janji karena itu banyak banget kayak gitu. Faktornya banyak banget ya. Tapi berarti kalau gitu, apakah hubungan yang sehat itu most likely jadi minim drama? Seperti aku bilang tadi,
dimanapun ada manusia gitu tidak ada yang namanya tidak ada drama termasuk hubungan yang sehat guys gitu ya. Contoh misalnya kalian misalkan ini hubungannya healthy banget gitu ya, apakah benar-benar gak ada drama? Belum tentu. Perkara lama jemputnya aja bisa jadi drama loh. Perkara kayak macet aja gitu ya, saya kayak gini, aduh aku ada janjian nih, aku udah meeting jam 9 gitu ya. Oke sayang gitu, aku anterin ya gitu ya. Terus kayak macet, padahal macet bukan di luar kendali kita gitu ya. Terus bisa, tuh kan gara-gara kamu jadi macet. Apakah itu tidak drama? Itu drama loh. Yang membedakan menurutku adalah bagaimana kita menyikapi drama-drama itu. Dan kadang orang itu ngerasa bahwa berantem, terus beda pendapat, argumen, drama itu adalah hal yang sangat negatif. But somehow kalau kalian menyadari dari pertengkaran, dari beda argumen, dari beda pendapat, beda opini, kita bisa memahami isi pikiran pasangan kalian dan kita belajar sesuatu. Entah kita belajar jadi oh dia sukanya seperti ini ya, atau kita belajar kompromi. Oh ternyata dia nggak suka kalau aku diem, dia ternyata sukanya ditanya kayak gitu. Oke. Jadi balik lagi ke bagaimana kita menghidupkan excitement dalam diri kita untuk memahami pasangan kita lebih dalam dan akhirnya membuat dinamika yang lebih berwarna gitu ya. Oke. Nah, kira-kira gimana nih tips dan triks yang mungkin praktis-praktis aja gitu ya buat teman-teman semua gitu untuk merasa hubungannya bisa lebih hidup dan tidak monoton tapi tetap sehat ya pastinya ya. Banyak ngobrol, deep talk itu penting gitu ya. Ntar kalau aku bilang ini, tapi kak pasangan aku nggak suka diajak deep talk. Banyak yang kayak gitu. Deep talk itu bisa lahir dari hal-hal yang sudah kita biasakan ngobrol sebenarnya. Kalau dari awal aja kamu nggak memahami pasangan kamu kayak, aduh ngapain sih ngobrol, itu adalah tanda sih, kayak gitu. Tanda dimana apakah benar-benar kamu mau melanjutkan hubungan ini atau enggak, kayak gitu. Karena komunikasi itu penting, kayak gitu. Kedua, yang tadi, jangan pernah bosan untuk mencari tahu apa yang terbaru dari pasangan kalian, kayak gitu. Ketiga, belajar untuk bisa saling kompromi. Jangan cuma pengen dipahami doang. Kebanyakan orang kan kayak aku udah mahamin dia, kok dia nggak ngertiin aku gitu ya. Tapi kita juga perlu di kakinya dia itu seperti apa. Oke, kalau gitu. Nah, misalkan ada seseorang yang sudah menyadari pola dalam hubungan gitu ya, dia ketika di dalam hubungan itu nyarinya yang mungkin nggak stabil atau kurang sehat atau yang butuh sparks tadi gitu ya. Kira-kira hal ini ketika sudah disadari, gimana sih cara kita mengubahnya? Langkah apa yang bisa kita mulai? Mungkin pertanyaannya gimana kalau misalnya kita pengen punya hubungan yang sehat gitu ya, supaya nggak terjebak dengan pola yang sama, kayak gitu ya. Kalau jawabannya gimana caranya supaya kita nggak terjebak dengan pola yang sama adalah kita memahami diri kita sendiri terlebih dahulu sih. Kita memahami apa sih yang kita cari, apa sih yang kita butuhin. Kadang yang salah itu adalah kita memaksakan seseorang yang sebenarnya jelas-jelas karakternya seperti itu, merekanya seperti itu, tapi kita berharap kita bisa mengubahnya, kayak gitu. Kita berharap bahwa orang itu bisa berubah seperti apa yang kita mau. Sedangkan untuk berubah aja itu takes time loh. Kita butuh waktu loh. Kita sendiri aja kalau dikasih tahu, dinasehatin gitu ya, apaan sih? Aku nggak kayak gitu loh, kayak gitu. Karena kita belum tentu terima atas nasihat tersebut, tapi kita pengen untuk merubah orang lain. Maka pahamilah bahwa gak semua orang itu bisa berubah dengan cepat. Apa yang kamu pilih, orang yang kamu pilih, kamu juga perlu memahami setiap orang yang kamu pilih ada konsekuensinya. Setiap orang yang kamu pilih ada plus dan juga minusnya. Pertanyaannya adalah, apakah aku sanggup untuk menerima tersebut? Oke. Dan kalaupun mau menerima, it takes time. Kalaupun memilih untuk mau berubah, juga it takes time. Itu ya poinnya ya. Nah, misalkan seseorang udah ada di healthy relationships, tapi kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri, kayak kok terlalu tenang ya hubungan ini?
Kira-kira gimana pesannya dari Kak Sabrina nih? Padahal tenang itu menyenangkan ya. Nggak penuh naik turun roller coaster ya. Mungkin pesan aku adalah gini, mungkin di awal-awal kamu akan mempertanyakan apakah dia yang terbaik atau enggak, apakah dia jodohku atau enggak gitu ya. And it's totally okay. Apa yang kamu rasain valid, tapi apa yang kamu pikirkan belum tentu valid. Sometimes karena itu tidak terbiasa dengan apa yang pernah kita lewati, apa yang pernah kita alami, kita merasa itu adalah hal yang salah. Padahal maybe karena kita emang nggak terbiasa dan otak kita menangkap bahwa ini adalah hal yang salah. Padahal belum tentu. Ada beberapa orang yang memang harus kepentok dulu, jatuh dulu untuk ngerasain rasa sakit ya. Tapi kita nggak harus ngerasain sakit dulu, bahkan kita nggak harus ngerasain sakit seumur hidup untuk ngerasain bahwa ini adalah hubungan kayak gitu. Tapi kita juga bisa ngerasain bahwa hubungan healthy juga ternyata menenangkan ya. Hubungan yang sehat ternyata bisa membuat aku lebih hidup ya, bahkan lebih baik. Oke, nah ini bagus banget sih sebenarnya kata-kata dari Kak Sabrina. Tapi kalau mungkin aku sedikit simpulkan gitu ya, bahwa sebenarnya buat kita semua gitu ya, kita perlu memahami pola-pola yang kita punya dalam diri, sehingga kita memahami juga pola relationship seperti apa sih yang kita selama ini cari, kebutuhan kita apa yang kita inginkan, dan kemudian kita juga perlu sadar bahwa ada risiko dari setiap pilihan-pilihan itu ya. Tinggal pilihannya adalah dirimu siap atau tidak siap untuk menerima risiko itu. Termasuk di dalamnya adalah menerima bahwa pasangan mungkin tidak bisa berubah. Dan kalau gitu berarti mau dirimu yang berubah atau dirimu seperti apa? Gitu ya. Mungkin lebih tepatnya ketika pasangan tidak bisa berubah, pilihannya adalah apakah kamu mau bertahan, menerima, atau dirimu yang merubah pola pikir kamu, atau kamu yang merubah pilihan kamu. Yes, tepat sekali. Oke, nah thank you so much nih Kak Sabrina sudah mau ada di Talk More Podcast kali ini. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Kak Sabrina buat teman-teman Talk More Podcast? Mungkin pesan terakhirku untuk teman-teman adalah sebelum mencari orang yang tepat, jadilah orang yang tepat terlebih dahulu. Sebelum mencari orang yang kamu anggap duan, jadilah duan terlebih dahulu. Utuhlah terhadap dirimu sendiri. Wow, so powerful ya kata-katanya ya. Oke, so thank you so much Kak Sabrina sudah hadir di Talk More Podcast kali ini. Dan buat teman-teman semua, thank you guys for watching Talk More Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Dan see you guys in the next episode. Bye! Bye!